Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandra Dispangestu, NPM 2021 435000837. Kali ini saya akan mensimulasikan program tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar untuk Diagnosis Kerusakan Motherboard Komputer menggunakan metode forward chaining. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang aplikasi saya, yaitu aplikasi saya ini berbasis website yang dibangun dengan React.js sebagai front-end-nya, lalu back-end-nya Laravel versi 12 dengan versi PHP 8.2 dengan database MySQL. Pertama-tama, kita akan membuka aplikasi tersebut lewat terminal. Sebelum kita buka aplikasinya, mungkin kita akan menjalankan database-nya dengan aplikasi DB Engine. Di sini saya menggunakan MySQL versi 8.39. Sudah nyala. Selanjutnya kita akan membuka aplikasinya. Kali ini saya akan membuka untuk backend-nya, untuk menjalankannya dengan cara PHP Artisan Serve. Ini akan menjalankan server Laravel. Selanjutnya saya akan menjalankan front-end-nya, yaitu React.js dengan perintah run build. Perintah ini akan menjalankan build aplikasi untuk pertama kali dibuka pada saat simulasi atau pindah device. Jadi pertama-tama kita harus nge-build aplikasinya. Jika memang sudah pernah di-build, kita hanya menjalankan boot preview. Lalu kita akan buka aplikasinya di port 41723. Oke. Ini untuk tampilan aplikasi awalnya. Ini menu menampilkan nama dari aplikasinya, yaitu Mobile Analyzer. Di sini ada tombol diagnosa untuk melakukan diagnosa. Tapi sebelum melakukan diagnosa, ada validasi untuk login terlebih dahulu. Kita akan login sebagai user. Oke, pilihan tidak valid. Password tidak valid. Di sini juga sudah dilengkapi dengan validasi untuk login. Oke, ini untuk akun yang benar. Dia akan masuk ke dalam halaman utama dari aplikasi jika role-nya adalah user. Untuk role user tidak bisa mengakses dashboard, hanya untuk mendiagnosa. Lalu pertama-tama kita akan mendiagnosa. Di sini akan muncul pertanyaan dengan basis pertanyaan atau basis gejala sebagai aturan. Ada 20 gejala, lalu akan memunculkan 20 pertanyaan. Di sini saya akan mendiagnosa atau mencari kerusakan pada motherboard saya. Oke, sebagai contoh saya menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan yang tidak sesuai atau gejala yang tidak sesuai, kita bisa kembali ke pertanyaan sebelumnya. Dengan gejala yang kita pilih akan berkurang sesuai gejala yang ada di sini. Jadi ketika kita kembali, gejala yang sudah kita pilih akan berkurang karena gejala tersebut sudah dihapus karena kesalahan input data. Untuk berjaga-jaga saja. Oke. Untuk pertanyaan terakhir akan mendiagnosa. Lalu ini hasil diagnosisnya. Dengan gejala yang dipilih adalah komputer tidak menyala sama sekali, overheating atau panas berlebihan, terdapat bekas terbakar atau bahu hangus. Lalu ada LED power menyala tapi tidak ada aktivitas.
Ini gejala yang sudah kita pilih tadi dari pertanyaan yang sudah kita jawab. Lalu di sini ada hasil diagnosisnya, yaitu kerusakan pada power regulator atau IC power dengan 100% kecocokan. Di sini adalah solusinya, yaitu periksa tegangan dengan multimeter, mengganti IC power jika rusak, atau mengganti motherboard jika kerusakan terlalu parah. Kecocokannya adalah 4/4 gejala, jadi gejala yang dipilih sangat cocok dengan kerusakan ini. Untuk aplikasi ini akan menampilkan 3 gejala yang mendekati, tapi apabila ada kerusakan yang 100% kecocokannya akan memunculkan diagnosis itu saja. Di sini kita bisa mulai diagnosis baru. Lalu di sini ada informasi untuk sebagai acuan awal, referensi awal untuk diagnosis yang akurat silakan konsultasi dengan teknisi sebagai informasi saja. Oke. Untuk hasil diagnosis ini akan selalu terekam ke dalam dashboard. Untuk masuk ke dalam dashboard, kita harus menggunakan akun admin. Jadi kita harus keluar dulu dari akun user. Kita klik logout, lalu kita masuk ke dalam dashboard dengan menggunakan akun admin. Jika role-nya admin, aplikasi akan mengarahkan kita langsung ke dalam dashboard. Di sini untuk di dashboard, pertama-tama kita bisa melihat data dari pengguna. Ada admin, ada Trian, ada Dudun. Dudun bertipe user, untuk admin bertipe admin. Tipe ini maksudnya role. Oke, di sini ada informasi untuk jumlah data pengguna, jumlah data gejala, jumlah data diagnosa, sama jumlah data aturan. Kita akan masuk ke dalam gejala. Untuk gejala di sini menampilkan gejala-gejala yang sudah berada dalam sistem. Kita juga bisa menambah. Lalu untuk kodenya akan menambah dari data terakhir. Seperti contoh ini KG21 karena terakhirnya KG20. Untuk data gejala kita bisa update juga, akan langsung muncul. Kita bisa nambah dan bisa hapus. Tapi untuk hapus, sudah ada validasi untuk menghalau karena gejala tersebut sudah masuk ke dalam aturan. Seperti terlihat di layar, gejala performa komputer sangat lambat, itu sudah terhubung ke dalam sebuah aturan. Jadi aturannya harus dihapus terlebih dahulu. Ini untuk menjaga agar data tidak rusak. Untuk data diagnosa juga sama, menampilkan data diagnosa, lalu ada solusinya. Kita bisa nambah juga berdasarkan kode terakhir. Kode terakhir itu ada di 12. Kita juga bisa sorting di sini ya, untuk melihat data terakhir. Untuk diagnosa juga sama, karena sudah masuk ke dalam aturan, dia tidak bisa dihapus. Jadi untuk menghapus data dari diagnosa atau gejala, kita harus menghapus dari data aturan. Di sini data aturannya atau rule. Untuk diagnosa kerusakan pada power regulator atau IC power, ini ada list gejalanya. Kita juga bisa edit. Ini untuk mengedit data aturan. Untuk pengeditan aturan, diagnosa tidak bisa diedit, tapi gejalanya bisa diedit. Jadi seperti ini. Nah, untuk riwayat diagnosa juga seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, semua hasil riwayat diagnosis akan muncul di dalam dashboard admin. Dengan tadi kita menggunakan akun Dudun dengan diagnosanya kerusakan pada power regulator atau IC power. Tanggal pada saat diagnosa. Kita juga sebagai admin bisa melakukan diagnosa seperti awal dengan menjawab semua pertanyaannya. Ini kita isi dulu. Ini untuk kecocokan dari beberapa gejala yang sudah dipilih. Kita bisa mulai diagnosis baru. Untuk rekaman datanya sudah tersimpan juga. Admin tadi mempunyai data 3 diagnosa dan sudah terekam semua. Oke. Untuk aplikasi ini juga sudah responsif
karena ini berbasis website, jadi aplikasi ini aman untuk dibuka segala jenis aplikasi atau jenis device. Ini untuk tampilan mobile atau HP sudah responsif. Untuk diagnosa juga sudah responsif. Jadi tidak perlu khawatir jika memang aplikasi ini dibuka di dalam device mobile atau HP. Untuk dashboard juga sudah responsif. Jadi admin bisa mengubah data dari sini. Seperti sudah yang saya jelaskan tadi, kita akan masuk ke dalam akun Dudun, yaitu role-nya adalah user, dan dia tidak bisa akses admin, tidak ada tampilan menunya. Apabila kita masuk ke dalam URL-nya, dia akan muncul ke depan lagi, sudah tidak bisa akses. Mungkin simulasi dari saya cukup sampai di sini. Aplikasi ini menjelaskan tentang motherboard untuk diagnosis kerusakan motherboard dengan metode forward chaining. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.